kasih-Mu yang terus tercurah bagi hidup kami, kasih-Mu yang meluputkan kami, kasih-Mu yang menyembuhkan kami, kasih-Mu yang menghiburkan kami, menguatkan kami dan menopang kami, sehingga kami ada sampai dengan pada hari ini. Semua karena kebaikan-Mu. Kami buka hati kami Tuhan untuk dengarkan akan firman-Mu, firman yang adalah kekuatan bagi kami, firman yang akan menumbuhkan iman kami semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Celikan mata rohani kami dan telinga rohani kami ya Tuhan, dan darah Yesus tutup bungkus kami sehingga kami boleh fokus dengar-dengaran dengan kuasa-Mu Tuhan. Tutup bungkus ibadah ini dengan darah-Mu yang berkuasa. Panah-panah iblis dalam bentuk apapun itu kami hancurkan, kami patahkan. Ikatan-ikatan yang membelenggu dilepaskan, membelenggu hati, pikiran, jiwa, roh. Karena najiskan kegelapan dipatahkan, mantra jimat sihir dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus. Roh Allah yang berotoritas melayani, menjamah kami maupun pelayanan sekolah minggu yang ada di lantai 3. Kami akan dikuatkan, kami akan dibaharui oleh kuasa-Mu. Bahkan anugerah-Mu menyertai kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Sama-sama katakan.
ketika kita memiliki perisai iman, maka kita akan bisa melaluinya. Amin, saudara. Ya, sehingga walaupun masalah persoalan itu datang silih berganti, datang dengan tiba-tiba, mau bagaimanapun caranya, melalui situasi apapun yang iblis coba kasih panahnya untuk serang. Ingat minggu lalu khotbahnya, kita akan bertahan, kita akan tangkis, kita akan maju terus di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ya. Sehingga perisai iman akan membuat kita, kalau pikiran kita yang mulai diserang, kita tutup di dalam nama Yesus oleh firman Allah. Ketika hati kita mulai diserang, kita tutup. Langkah kaki kita mulai dipanah oleh iblis, kita tutup sehingga kita hidup berkemenangan. Amin, saudara. Jadi saudara jangan takut. Jangan takut kada ada pergumulan dan persoalan. Stoplah untuk berkata, kenapa masalahku bertubi-tubi? Stop, karena perkataan itu tidak ada gunanya. Tidak akan menyelesaikan. Amin, saudara. Tetapi ketika kita akan mengalami persoalan demi persoalan, belum selesai. Saya baru cerita tadi kesaksian, belum selesai, belum keluar dari rumah sakit, masuk yang kedua. Gimana menghadapinya, saudara ya? Tapi kita bisa tenang menghadapinya. Kita bisa penuh hikmat menghadapinya. Kita penuh dengan kuasa daripada Tuhan untuk menghadapinya. Jadi jangan tinggalkan Tuhan ketika kau mengatakan, apa bedanya? Aku beribadah, aku melayani Tuhan. Kok masalahnya silih berganti? Stop! Karena dalam kitab Maliaki dikatakan, kalau kita berkata begitu, berarti kita nggak kenal Tuhan. Dan kita tidak mengerti, saudara. Itu perkataan kita itu dikatakan kita menyusahkan hati Tuhan, membuat Tuhan tidak senang dengan perkataan itu. Karena jelas ada perbedaan orang yang beribadah dengan tidak. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita akan bangkit berdiri. Kita masih belajar dari kitab Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18. Mari kita akan baca kitab ini. Efesus 6, 10 sampai dengan 18. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju cirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan Dan pedang roh, yaitu firman Allah. 18 sama-sama. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Silakan duduk, saudaraku yang terkasih. Saudara, tema kita pada bulan ini adalah more higher. Artinya hidup kekristenan kita, hidup kerohanian saudara harus semakin hari bertambah kuat dan naik level, saudara. Kalau dulunya tidak suka berdoa, sekarang seharusnya suka berdoa. Kalau dulu tidak suka baca firman, seharusnya suka baca firman setelah mengerti bahwa iman tidak akan mungkin muncul kalau tidak pernah dengar firman. Perisaimu tidak akan ada pada saat engkau tidak suka merenungkan firman Allah. Pada saat engkau tidak mau memperkatakan firman Allah, engkau mau nggak menghidupkan firman Allah, itu engkau sedang berdiri, berjalan di dunia ini tanpa perlindungan.
ini tentunya akan mengubah kita yang tadinya tidak suka baca firman, tidak suka dengar firman, akhirnya suka dengar firman. Karena kita tahu, wah itu ternyata adalah perisai bagiku. Karena iblis selalu dia ada keliling-keliling dan mengarahkan panahnya yang jahat untuk kita. Itu minggu lalu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, hari ini kita belajar tentang perlengkapan rohani yang berikut adalah terimalah ketopong keselamatan, saudara. Ya, untuk kita menjadi kuat, untuk kita menjadi naik level, saudara, adalah dalam posisi itu keselamatan yang kita perlukan. Amin, saudara. Naik level pun, naik jabatan pun, tapi kalau ketakutan kita keluar rumah, tidak selamat, apa gunanya? Betul apa enggak? Gak ada guna, saudara. Ya. Efesus 6 ayat 14 sampai 17 dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan. Nah, siapa yang bisa satu orang maju ke depan? Ini kelihatan ya. Ini ada ketopong itu, saudara. Ini, saudara, topi, saudara. Mari, kita pakai dulu. Ya, ketopong itu adalah topi, berbicara topi. Nah, saudara perhatikan. Ya, maju sini biar bisa. Nah, saudara perhatikan dalam kelengkapan kita berkendaraan sepeda motor juga ada pakai begini. Nah, ketika topi ini ditaruh di kepala, apa yang dilindungi? Kepala aja? Hah? Otaknya ada di sini. Yang mengatur tangannya bergerak ada di mana? Di otak. Yang mengatur matanya bergerak di mana? Di otak. Yang kaki ada di mana? Di otak. Selain itu, apa yang dilindungi? Matanya. Apa lagi? Telinganya. Apa lagi? Hidungnya. Mulutnya. Nah, tapi seringkali ini disepelekan. Kapan itu kau nggak pakai helm? Seringkali. Seringkali, terutama saya sering melihat dia, makanya saya panggil dia. Seringkali kalau ke gereja nggak pakai helm dia. Kenapa? Dekat. Dekat, ya kan? Iya. Kita menganggap jaraknya dekat, kagak mungkin deh. Aku sudah tahu jalannya di situ. 5 menit aja sampai. Tapi kita nggak sadar, bisa nggak tiba-tiba ada truk besar, seret, saudara terlanggar mati di tengah jalan. Bisa? Bisa. Makasih ya. Oke. Boleh selesaikan lagi. Ya. Nah, saudara, seringkali kita, ya, kenapa disebut ketopong keselamatan? Karena saudara, seringkali kita seperti helm tadi itu, kita tidak mau pakai. Karena kita menganggap, aku tahu jaraknya itu, aku tahu dari mana jalannya, aku bisa menguasainya. Gak perlulah, apa artinya topi? Bahkan orang kalau pakai topi tadi, saudara lihat, dia pakai topi, tapi apa yang gak dilakukannya? Iya, apa? Tak dikancingnya. Sehingga kalaupun dipakai, waktu terjadi benturan, terjadi kecelakaan, gak guna dia. Betul. Karena waktu terjadi benturan, tabrakan langsung lepas, terlempar. Gak berguna menjaga pikiran. Akhirnya apa yang terjadi? Gegar otak. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, demikian juga kenapa disebut terimalah ketopong keselamatan, saudara. Ya. Kita sering melupakan, bahkan sering menganggap sepele akibat ketika kita mempermainkan kasih karunia Allah. Gak apa-apa lah, hari ini gak kuakui lah Tuhan, gak apa-apa. Nanti hari Minggu minta ampun sama Tuhan. Saudara bisa mati gak sebelum hari Minggu? Bisa. Kita sepele peran firman Allah karena dikatakan ketopong keselamatan yaitu firman Allah. Seringkali kita menganggap sepele peran firman Allah
yang selalu harus ada di pikiran kita, yang menjadi kunci keselamatan kita. Kita seringkali menyepelekan kehadiran Allah dalam hidup kita. Saudara, saya mau tanya, kapan saudara akan mau berdoa khusus panggil semua orang? Waktu, contoh sederhana, kalau misalnya makan ikannya hanya ikan asin atau hanya telur, kadang lupa makan, ya kan? Lupa doa maksudnya. Waktu ada ayam, ada rendang, ada semuanya. Mari kita berdoa, mari kita berdoa. Supaya Tuhan berkati. Ya kan? Waktu kita mau pergi perjalanan jauh, ada nggak yang berdoa, saudara? Waktu saudara ingin latihan ke gereja, anak muda, aku mau latihan, atau langsung aja ambil sepeda motor, ceces, kayak gitu ya kan? Helm aja lupa, apalagi doa. Ya kan, saudara? Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, ya, seringkali umat Kristen yang menyebut dirinya Kristen mempermainkan yang namanya keselamatan itu. Gak apa-apa lah, Bu. Gak ada yang Kristen aku jumpai. Kali ini kayaknya lumayan juga lah, nanti bisa aku bawa dia. Akhirnya dia yang terbawa. Dia menjual Yesus keselamatannya. Makanya ada di Alkitab dikatakan, kenapa ada perkataan Firaun begini, aku membenci Esau tapi mengasihi Yakub. Kenapa? Karena Esau menganggap sepele yang namanya berkat Tuhan, yaitu hak kesulungannya. Bagaimana saudara ada di dunia kerja? Bagaimana saudara ada di dunia pertemanan? Apakah kita mempermalukan Tuhan atau mempermuliakan Tuhan? Saya sangat sedih sekali. Ada orang yang beberapa waktu yang lalu dia sudah kita bawa dalam keselamatan, tapi di tengah jalan dia tidak rajin ke gereja. Lalu saudara, saya sedih sekali mendengar berita itu, yaitu dikatakan ada yang melihat dia balik lagi ke seberang, masuk ke rumah ibadah yang seberang, lalu datang lagi mencari Tuhan. Itu namanya kita sedang tidak pakai ketopong keselamatan. Itu banyak terjadi, saudara. Kalau kita ada di dunia kerja, biarlah kiranya orang akan melihat jati dirimu itu anak Tuhan. Jangan jual Yesus. Kenapa? Karena ternyata kita bermain-main yang namanya ketopong keselamatan. Itulah yang membuat hidupmu tidak pernah kuat menghadapi tantangan. Dan tidak pernah naik level. Karena kita mempermainkan kasih karunia Tuhan. Kita mempermainkan darah Yesus yang kudus telah menyucikan kita dengan darahnya. Kita sudah ditebus dengan darah Yesus, tapi kita tetap terus di dalam dosa. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, ketopong keselamatan mengingatkan kita bagaimana ketika Yesus di kayu salib, di kepalanya dikasih apa, saudara? Mahkota duri. Mengapa dikasih mahkota duri di kepalanya? Untuk mengingatkan umat Tuhan bahwa peperangan kita juga yang tanpa kita sadari, yang membuat kita sering tidak selamat rumah tangga, tidak selamat pekerjaan, tidak selamat masa depan, karena kita tidak bisa bertobat di pikiran ini, kepala ini, saudara. Ya, ketopong mahkota duri berbicara pentingnya mengelola pikiran dalam kebenaran, menaklukkan pikiran yang sia-sia di dalam pikiran Kristus. Dan kemenangan, kalau engkau bisa menguasai, mengkoordinir pikiranmu tetap di dalam Kristus, itulah kunci kemenangan. Itulah kunci keselamatan. Kenapa ada orang sekarang ini banyak yang tidak bisa tidur malam? Karena pikirannya jalan terus.
ya kan? Memikirkan terus, pikirannya tidak ditaklukkan. Kenapa suami istri bentrok? Karena pikirannya ketika suaminya nggak pulang, istrinya nggak pulang, nggak ngangkat telepon, langsung pikir apa? Dan nggak betul itu, ya kan? Anaknya nggak ngangkat telepon, waduh, udah jam berapa ini? Yang terjadinya kecelakaan, yang ditangkap orang keadaan segala macam. Mahkota duri berbicara, saudara, kita hanya bisa menang ketika kita menaklukkan pikiran dan perasaan kita, mengelola pikiran kita. Hanya bisa ada di dalam Kristus. Makanya di dalam Efesus 6 ayat 10 dikatakan, jadilah kuat di dalam kekuatan kuasanya. Padahal kita tahu saudara, jelang kedatangan Tuhan, persoalan pencobaan akan semakin kompleks. Firman Tuhan bilang, segala sesuatu yang bisa digoncang akan digoncang. Jadi kalau kita tidak pakai perlengkapan senjata Allah, seperti kemarin kita tidak punya iman. Bagaimana kita nggak punya iman? Ke gereja terlambat, ya kan? Ke gereja sekali-sekali, musiman kalau kita mau. Bagaimana punya iman? Di rumah tidak ada mesbah doa, tidak ada baca firman, gak mungkin punya iman. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kebahagiaanmu, kesembuhanmu, kemenanganmu tergantung pikiranmu. Amin, saudara. Engkau ada di sini, ya. Semua siapa yang ada di sini angkat tangan. Ada manusia yang di sini. Kita ada di sini, tapi pikiranmu ada di rumah, engkau pasti nggak akan bahagia. Betul? Kenapa? Makanya ada orang bisa sunyi di tengah keramaian. Nah, apa yang kamu pikirkan akan kamu katakan. Dan apa yang kamu katakan akan kamu lakukan. Ayo kita baca Ayub 20 ayat 2. Oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab. Seperti saya bilang, apa yang kau pikir itu yang kau katakan. Jadi kita bisa mengetahui kita ini sedang galau enggak, sedang percaya Tuhan atau tidak, hidup dalam kebenaran atau enggak, dari omongan kita. Omongan kita berasal dari pikiran ini. Kalau pikiranmu drama Korea, pikiranmu ya kan, hal-hal yang tidak baik pasti akan keluar. Engkau nonton hal-hal yang tidak baik pasti akan keluar. Ya, saya baca kembali ya. Lihat, atau kita baca sama-sama, sudah ditampilkan. 1, 2 ya. Oleh sebab itu, pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab, karena hatiku. Jadi makanya penting sekali pikiran kita itu dipenuhi dengan firman. Itulah ketopong keselamatan. Sehingga pada waktu hatimu terpancing untuk marah, lihat tentang tetangga yang jengkel, lihat anak yang jengkel, istri dan suami yang jengkel, teman-teman yang jengkel, tapi sudah penuh firman. Dorongan-dorongan ketidaksabaran tadi di sini akan stop. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita akan lihat fungsi ketopong tadi itu, helmet itu. Helmet salvation. Tadi kita sudah tahu bahwa helm itu tadi, ketopong tadi itu akan menolong kita terhindar dari benturan. Jadi bahannya ini betul didesain supaya ketika terjadi benturan, selamat. Bilang dulu kiri kanan, jangan pergi nggak pakai helm ya saudaraku. Bilang dulu. Jangan sampai ada yang gegar otak di sini gara-gara nggak taat kepada pakai helm. Ya. Pelindung waktu benturan, ya kan? Lalu apalagi pelindung kepala terhadap
serangan di kepala. Jadi saudara pernah lihat polisi yang juga dipakai kepalanya pakai helm juga, ya. Kenapa? Saudara, ketika ada musuh akan menyerang, cara dia untuk mematikan lawannya sama dengan ketika saudara akan mematikan ular yang saudara pukul apanya? Kepala. Tapi kalau ada pelindung di sana, yang kena apanya? Helmnya. Karena biasanya helm zaman dulu dalam peperangan terbuat dari besi. Ya. Lalu pelindung saat terjadi pertempuran. Ingat saudara mau atau tidak mau, tapi kalau saudara nggak mau diingatkan, saudara mati sendiri. Karena dikatakan iblis keliling. Bahkan kalau engkau sembunyi dimanapun dia cari, karena dikatakan menjelajah bumi ini. Untuk melemparkan, untuk menyampaikan panah-panahnya terhadap kita. Tapi kalau kita punya perisai iman, kita punya ketopong keselamatan, saudara, kita akan menang dalam pertempuran. Kenapa? Roh yang di dalam kita lebih besar daripada tipu muslihat iblis. Roh apapun di muka bumi ini, iblis ada di telapak kaki orang percaya. Nah, saudara, ayat ini berkata ketopong keselamatan itu adalah firman Tuhan. Nah, lihat saudara ya, minggu lalu kita belajar ternyata yang melindungi supaya hati kita gampang selalu tetap sabar, tetap tidak gampang tersinggung, tidak meledak-ledak. Firman Tuhan juga ternyata perisainya, ya kan? Lalu pikiran juga tidak sampai stres, tidak sampai hang. Ternyata firman Tuhan juga hari ini kita belajar. Makanya sebenarnya kalau engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan mengerti firman Tuhan, seharusnya tidak ada di pinggir jalan stres, depresi. Kalau kita dalam situasi itu, ingatkan diri kita, kita kurang atau belum ada firman Tuhan yang nempel di sini. Tetapi yang nempel di sini apa? Kita melihat kejahatannya, kata-katanya, itu ada di sini. Sehingga kau nggak bisa tidur, memikirkan dan mengingat itu peristiwa-peristiwa. Mana yang lebih tahan kau ingat, saudara? Peristiwa yang baik atau yang buruk? Mana? Yang buruk. Ketika kita disuruh menuliskan daftar kebaikan atau kejelekan orang lain, mana yang lebih panjang daftarnya? Yang buruk. Bahkan ada yang ketika dalam seminar disuruh tulis, coba dulu buat dulu apa kebaikan pasanganmu yang baik. Kenapa sukar menulisnya? Tapi waktu disuruh tulis buat kejelekannya, wah, belum dibilang sudah selesai 10, 20. Kan gitu, saudara. Artinya pikiran kita ini selalu menangkap sinyal-sinyal yang negatif, yang tidak membangun iman. Nah, itulah kunci di mana iblis dapat nyerang saudara. Kalau otaknya sudah saudara dikuasai, akan menguasai seluruh tubuh. Betul apa enggak? Ya. Ya. Nah, jadi makanya saya sebutkan dalam slide berikutnya, your mind is the battlefield. Pikiran kita, pikiranmu ini adalah lapangan peperangan yang menentukan keselamatanmu. Kita tidak akan bisa tenang menghadapi sesuatu kalau pikiran kita kacau. Betul apa enggak, saudara? Enggak bisa, saudara. Padahal masalah itu harus kita lalui. Kita tidak akan bisa dengar suara Tuhan kalau pikiran kita ini enggak ada isi firman-Nya. Padahal yang seperti saya kasih kesaksian itu, saudara. Wah, itu kan kalau enggak karena firman Tuhan, gimana kita dari kantor lagi pekerjaan sedang banyak gitu kan, harus lari ke tempat sana, ke rumah sakit, mengatur semuanya, mengatur di rumah dan sebagainya. Kalau tidak firman Tuhan. Nah,
Firman Allah yang melingkupi pikiran kita, itulah salah satunya, satu-satunya yang melindungi pikiran negatif ada dalam hidupmu. Ketika engkau mempunyai pikiran negatif, itulah yang akan membawa aura putus asa, aura kecewa, aura tanpa harapan. Dan aura negatif itu akan mempengaruhi lingkungan di mana engkau berada. Sehingga makanya kita akan mengerti kekacauan terjadi di rumah. Anak tidak suka di rumah, suami tidak suka di rumah, istri tidak suka di rumah. Cari di luar. Ya. Nah, saudara, saya sebutkan bahwa ketopong keselamatan itu adalah membuat kita bisa naik level atau bertambah kuat. Kenapa, saudara? Orang yang naik level, yang namanya naik level itu adalah kita harus punya keberanian untuk melakukan sesuatu yang baru dan tantangan yang baru, ya kan? Contoh, sekarang ini mau masuk tahun ajaran baru, minggu depan mungkin sudah anak-anak mulai sekolah. Apa tantangan dia? Dia akan bertemu teman-teman yang baru, mungkin di mix, bukan teman waktu kelas yang dulu. Apalagi misalnya SD ke SMP, SMP ke SMA, beda. Ya, guru yang baru, lingkungan, apalagi kalau dia pindah rumah. Tantangan yang baru. Itu pernah ada satu penelitian, saudara, ketika bapaknya itu suka pindah-pindah tempat, anaknya stres. Kenapa? Karena kesulitan untuk adaptasi. Tapi, saudara, untuk kita naik level, kita harus berani melangkah ke sesuatu yang baru, tanggung jawab yang baru. Amin, saudara. Nah, iblis akan menaruhkan di dalam pikiran saudara, maka kita akan katakan, I can't do it. I can't do it. Aku tidak akan bisa lakukan. Aduh, gimana itu? Udahlah. Ketika kita mengatakan kita nggak bisa lakukan, kita akan tetap dalam level yang sama. Betul apa enggak? Nanti tanggung jawabmu di Aceh, di daerah Aceh, San Sumatera Utara. Lalu pikiran kita, aduh, Aceh berapa provinsi, berapa kabupaten kota, Sumut berapa kabupaten kota. Waduh, naik apa aku ke sana? Aduh, lingkungannya gimana? Kita langsung berkata, I can't do it. Orang yang berkata demikian tidak akan mungkin bisa naik level. Nah, itu sama dengan ketika kita baca Ulangan 1 ayat 6 sampai 7. Mari kita akan baca. Pada waktu itu juga Tuhan marah, ya, karena bangsa Israel pada waktu itu tidak mau beranjak melangkah ke tanah Kanaan. Mereka tinggal saja di gunung itu. Kita baca Ulangan 1 ayat 6 sampai 7. Yuk, 1, 2 ya. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb. Demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sampai sungai besar itu. Ayat 8. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Jadi bangsa Israel tidak akan bisa menduduki tanah perjanjian yang sudah diberikan kepadanya. Karena apa? Karena di pikirannya, I can't do it. Aduh, aku harus menghadapi orang Amori, harus aku menghadapi orang-orang yang di tanah Kanaan itu yang bentuknya raksasa, yang besar-besar. Gak maulah. Makanya ayat 6 dikatakan mereka cukup lama tinggal di gunung. Kalau mereka
mereka tidak melangkah dan menaklukkan tantangan yang baru, kira-kira mereka bisa sampai nggak tanah perjanjian, saudara? Gimana? Bisa? Gak bisa. Amin. Kalau anak-anak kita tidak mau melangkah, nggak mau lama, nanti di SMP, di SMA, aduh pelajarannya mak, ada fisika, ada kimia, aduh nggak mau laku, akar pangkat 3, akar pangkat 8, 10, nggak mau lah mak, udahlah capek aku mak. Kira-kira dia tetap di SD atau bisa naik level? Dapat di SD. Amin, saudara. Kedua, saudara, ya, ketika kita akan naik level, maka saudara, seringkali iblis akan menanamkan pikiran dan perasaan takut dalam diri kita. Kita seperti dikejar bayangan masa lalu. Kegagalan, ketakutan masa lalu. Sehingga kita, saudara, kita tahu itu ada berkat, tapi kita nggak melangkah dan kita hanya putar-putar saja. Putar ke kiri, nona manis, putarlah ke kiri. Kita hanya itu putar-putar. Mari kita akan baca Ulangan pasal yang kedua ayat yang ketiga. Yuk. Ulangan 2 ayat yang ketiga dan 4. Ya, kita akan baca 1-2 ya. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Ingat tadi yang pertama, dia tinggal saja, merasa nyaman saja, tidak mau berbuat apa-apa, tapi Tuhan marah. Ya kan? Tuhan marah enggak? Kalau iman saudara begitu-begitu saja dari tahun ke tahun, Tuhan marah. Tuhan bilang, masa kamu gak bertambah-tambah imanmu? Dari dulu-dulu gitu aja. Tuhan bilang, bergerak, maju, berjalan. Nah ini juga, kita tahu ada semangat sebenarnya. Tapi kita tidak melangkah maju, kita hanya putar. Yuk, kita baca. Ayat 3 tadi belum selesai. 1-2 ya. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Ayat keempat kita lihat. Kenapa mereka tidak mau hanya putar-putar. Lihat ayat 4. Perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Nah, jadi saudaraku, kita akan tidak bisa naik level kalau pikiran kita tidak menaklukkan pikiran dan perasaan takut di dalam diri kita. Karena mengingat siasat orang, karena mengingat kegagalan masa lalu, karena mengingat ketakutan di masa lalu. Ayat 4 di sini menjadi alasan kenapa orang Israel gak berani maju. Mereka hanya putar-putar. Kenapa? Karena ternyata jalan mereka itu harus melewati daerah Esau. Esau siapa? Kembaran Yakub. Mereka teringat karena sudah ditanamkan dari atasnya. Gak baik itu ya, keturunan Esau itu ya, musuhmu ya, bangsa Edom. Sehingga mereka tidak berjalan. Nah, saudaraku, mungkin kita akan tidak berani berjalan keliling-keliling saja. Kita akan berkata, aduh, gimana ya lingkungan baru ini? Aduh, tidak ada yang ku kenal. Aduh, apa ya kata orang? Kita sibuk memperkatakan apa kata orang. Kita tidak takut apa kata firman. Betul nggak saudara? Kita lebih jaga perasaan orang, tapi perasaan Tuhan tidak dijaga. Padahal firman itu adalah ketopong keselamatanmu. Engkau akan bisa melalui bahkan di tempat yang terjal sekalipun, saudara. Nah, Yosua 1 ayat 9, di situ dikatakan apa? Kita akan baca Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati,
Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi Tuhan sedang ngomong kepada bangsa Israel, masa lalumu telah aku selesaikan. Tapi kadangkala Tuhan sudah menyelesaikan, kita balik lagi ke masa lalu. Itu yang membuat kita tidak menjadi maju, naik level. Itu yang membuat kita menjadi tawar hati. Itu yang membuat kita tetap berkutat di masalah kita, saudara. Padahal hidup kita ini harus terus, sama-sama katakan, terus maju. Anak saudara, apakah saudara mau baik terus? Gak berjalan? Tidak. Ketika sudah umurnya, kita tatah dia, kan gitu ya. Ada yang pakai selendang, ibu-ibu. Ayo nak. Terus waktu dia mau belajar berjalan, apakah jatuh juga? Jatuh. Terus apakah kita akan biarkan? Ya nak, memang nak, pukullah lantai itu. Salah ya, jangan. Akhirnya kita tanpa sadar mengajarin kesalahanmu karena engkau nggak bisa berjalan karena lantainya itu. Wah, kalau kita mengajarkan demikian, kita tidak akan pernah maju, saudara. Amin, saudara. Ketika anak itu tidak bisa makan, ibu-ibu, saya tanya ibu-ibu, misalnya anakmu nggak bisa makan, apa saja dibuatnya muntah, kamu biarkankah dia nggak makan terus? Nggak mungkin. Kadang kita paksa. Kenapa? Karena kita tahu kalau nggak makan pasti sakit. Padahal sel-sel tubuhnya perlu ada pemulihan, ada kesehatan, ya. Nah, demikian juga saudara, pikiran yang dilindungi oleh firman Allah itulah ketopong keselamatan. Jadi pada saat engkau sepertinya teringat akan masa lalu, kegagalan masa lalu, menghadapi apapun, ingatlah firman Tuhan yang Tuhan bilang, aku perintahkan kamu. Kenapa kamu jadi lemah? Kenapa kamu putus asa? Kenapa kamu kecut dengan tantangan baru? Kenapa kecut dengan rumah tangga yang baru kau bentuk? Dengan situasi yang baru yang sedang terjadi ini. Nah, Filipi 4 ayat 8, kunci kita berkemenangan untuk naik level, untuk kuat adalah bagaimana kita mengorganisir pikiran kita. Mengorganisir gimana, Bu? Filipi 4 ayat 8, mari kita akan baca. Filipi 4 ayat 8 berkata, ayo kita sama-sama 1, 2 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi bagaimana ketopong keselamatan, bagaimana pikiran kita ini tetap terlindungi sehingga engkau akan tetap maju bergerak, engkau akan tetap kuat. Pada saat pikiran engkau membuat takut, mulai negatif macam-macam, cepat seperti firman ini, organisir pikiran lo. Tidak, aku harus berpikir yang baik. Ya mungkin dia handphonenya lagi lowbat, ya kan? Sehingga gak dijawab telepon. Mungkin sedang hujan deras, di tempatnya kagak ada signal, sehingga waktu pulang gak dimarahin. No, ya kan? Dia langsung, enggak loh ma, tadi memang lowbat handphoneku. Kita sudah stres duluan, kita nggak bisa tidur, ya kan saudara? Naiklah darah tinggimu, sakitlah mahmu. Nah, itu kaitannya dengan keselamatan, saudara. Lalu 2 Korintus 10 ayat 5, ya, sebelum ke sana, saya ketika mula-mula membuat kunci kemenangan daripada ibu tanggang, ketika pertama sekali dia didiagnosa kena kanker usus, selalu ketika dia akan memulai itu, saya hanya berkata begini, ibu, ketika ada pikiran negatif, cepat ganti channel. Karena kadang-kala masalah membuat kita mengasihani diri sendiri. Kenapa mesti aku?
Kenapa harus begini? Tapi saya katakan, menang terhadap pikiranmu, pasti engkau selamat. Dan dia mulai memikirkan yang baik, yang benar, yang kudus. Dia mulai memikirkan aku sehat. Yang tadinya dia pikir aku mungkin tidak bisa melayani lagi. Dan saya mau tanya saudara, dia sudah 4 tahun. Selamat gak dia? Gimana? Selamat? Selamat. Makanya dikatakan ketopong keselamatan. Yang berikut adalah 2 Korintus 10 ayat 5. Selain kita mengorganisir pikiran, yang kedua adalah kita perlu taklukkan pikiran ini. Sekali lagi engkau hanya bisa taklukkan pikiranmu di dalam nama Yesus. Yuk, 2 Korintus 10 ayat 5. Mari kita akan baca. 1, 2, ya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ingat yang pertama tadi penjelasan itu. Ada apa? Mahkota duri berbicara. Kita harus patahkan segala siasat orang. Kita harus patahkan siasat iblis. Kita harus tawan pikiran kita ketika mulai dia mengembara. Aduh, selesai nanti di sini, terus akan begini, tawan. Jangan biarkan berkembang semakin menggelisahkan hatimu. Lalu apa? Taklukkan. Taklukkan kepada siapa? Taklukkan kepada siapa? Tadi ayat itu? Kepada Kristus. Itu saudara. Saya mau kasih kesaksian kemarin, ya. Jadi anak kami hanya ditanggung asuransi itu di pekerjaannya ditambah plus BPJS hanya 3 hari, kan gitu. Nah kita naik level, masuk di VIP. Saya langsung, karena selisihnya kan akan dihitung. Ketika naik kelas, semuanya akan berubah tarif itu, kan gitu ya. Mengikuti dokter sama perawatannya sama obatnya semua. Saya berkata, setelah itu masuk lagi opa, harus naik juga ke VIP karena beliau mau yang privasi. Saya katakan, Tuhan, kali-kalinya ini gimana Tuhan? Tapi saya menawan pikiran saya. Dan apa yang terjadi ketika kami akan mau bayar, si Claudia harus keluar. Sampai si Claudia bilang gini, gak ada selisihnya. Ibu mau ada selisih. Sampai gitu. Ngerti saudara? Ternyata nggak ada selisih, heran juga kita. Betul, sampai sih kalau dia print gitu kan. Coba di print dulu. Yang salahnya itulah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti bermimpi. Wah, saudara, nggak ada selisihnya, saudara. Bagaimana Tuhan yang kerjakan? Aku nggak mau tahu. Tuhan tolong, amin. Itulah yang maksudnya kita harus tawan pikiran kita. Biarkan Tuhan yang akan bekerja. Amin. Tugas kita percaya. Nah yang ketiga, naik level itu berbicara kita harus fokus kepada tujuan. Ya. Jadi ketika engkau ingin naik tangga, itu akan banyak hal-hal yang membuat engkau untuk menarik engkau untuk turun kembali. Tapi bagaimana kita mengatur cara berpikir kita tetap benar. Amin. Amin. Siapa yang ingin naik level? Bilang kiri kanan, tawan pikiranmu, taklukkan pikiranmu di dalam Kristus. Koordinir pikiranmu di dalam firman Tuhan. Amin, saudara. Itu yang membuat engkau selamat. Makanya disebut ketopong keselamatan. Nah, ketopong keselamatan itu adalah kunci kita akan semakin kuat dan semakin naik level. Amin? Ya. Jadi jangan putar-putar ya. Jadi kalau saudara dari dulu, coba nilai dulu hidup kita masing-masing. Lihat dulu gimana kita dulu nggak rajin ke gereja, sekarang juga nggak rajin, saudara nggak naik level. Dulu nggak suka doa, sekarang juga nggak suka doa, asal mau doa ngantuk ya kan. Mau ada ibadah doa, malas lah. Tapi ketika ada undangan, iya ya, baju baru yang mana mau aku pakai ya, ya kan. Kita nggak naik level.
Ketika kita mau melayani Tuhan, nggak ada terobosan. Saudara nggak buat apa-apa. Saudara menjadi ketua kaum wanita, ketua kaum sekolah minggu, tapi ternyata nggak ada pertobatan dari anak yang kau layani. Itu nggak ada naik level. Amin. Ketika anakmu dari dulu tidak suka firman Tuhan, tidak ke sekolah minggu, tetap juga gitu, kita gagal sebagai orang tua. Coba perhatikan saudara, jangan-jangan kita seperti orang Israel, tinggal aja di pegunungan. Udahlah, biar aja lah, aku sampai sini aja lah. Mari kita bangkit berdiri. Mari sama-sama katakan kiri kanan, terimalah ketopong keselamatan. Jadi saudara jangan nggak pakai helm ya. Ya, bertobat. Jangan sampai saudara kecelakaan, tapi ternyata saudara karena kelalaian saudara, ketidaktaatan saudara tidak mau pakai helm, ya. Nah, jangan mempermainkan Tuhan juga. Itulah kunci keselamatan itu, saudara. Kita boleh mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Amin. Bilang dulu kiri kanan, terima ketopong keselamatan. Pakai perisai iman, ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil. Ya, kita akan nyanyikan pujian ini. Katakan firman-Mu kebenaran. Saudara praktek waktu ikat di dalam nama Yesus. Haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu
kami berhasil dan beruntung dan kami selamat. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu untuk firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan terus berbicara bagi kami setiap pribadi. Sehingga selama kami hidup di muka bumi ini, kami akan selamat karena kami keluar dan masuk melalui Engkau. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Berikan